Warga desa Guci bernama Teguh Suswanto, memanfaatkan limbah kayu dari berbagai jenis untuk membuat beragam kerajinan yang memukau. Teguh membuat beragam kerajinan dari kayu diantaranya tasbih, pipa rokok ukiran, gelang, cincin berbentuk aneka hewan atau lainnya, gagang keris, tempat golok, miniatur Gigantopithecus blacki, miniatur berbentuk Buddha dan masih banyak lagi sesuai pesanan konsumen. Rumah yang juga dijadikan tempat untuk produksi beralamat di Desa Guci, RT 01 RW 01, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Teguh bercerita, awal mula memulai usaha kerajinan yang diberi nama Kekat Art Seni Kerajinan Kayu Tuah pada tahun 2017 diawali dengan mencari limbah kayu di sekitaran Guci. Memiliki hobi berpetualang ke alam, Teguh melihat banyak potensi terutama limbah kayu yang bisa dijadikan sebagai kerajinan dan dijual sehingga menjadi pemasukan. Awal mula belajar kerajinan, Teguh membuat pipa rokok dari bahan baku utama kayu dan diukir dengan berbagai bentuk. Mengasah kemampuannya, Teguh sampai belajar teknik mengukir pipa rokok dari orang asal Bandung melalui online atau pesan WhatsApp. Membutuhkan waktu belajar yang cukup lama sekitar 1 tahun, membuat Teguh hampir putus asa karena merasa kesulitan belajar teknik ukir. Tapi karena termotivasi dengan sang guru, Teguh semangat lagi sampai akhirnya berhasil menguasai teknik membuat kerajinan ukiran. Jenis kayu yang biasanya digunakan membuat produk kerajinan yakni jenis kayu bertuah seperti kayu tengsek, nagasari, stigi, dan gali asem. Terkait harga jual bergantung tingkat kesulitan, kerumitan, jenis kayu dan ukuran. Harga ada yang Rp150.000 sampai Rp1.000.000. Sedangkan pipa rokok yang polos harga Rp30.000 dan yang ukiran Rp500.000. Kemudian tasbih dari harga Rp150.000 sampai Rp750.000 bergantung bentuk dan jenis kayu. Nama usahanya Kekat Art Kerajinan Kayu Tuah, Seni Kerajinan Kayu Tuah. Kekat Art. Kekat Art ya. Ini dari kapan Pak Teguh? Dimulai dari tahun 2017 sih untuk mulai itu pengenalan, pencari kayu-kayu limbah, nyari di hutan gitu aja sih. Oh, berarti ini memanfaatkan limbah kayu ya Pak? Iya bener, kayu-kayu yang sudah mati ngurap itu dimanfaatkan untuk bikin kerajinan-kerajinan kayak gelang, cincin atau tasbih. Itu kan nggak perlu bahan baku yang gede-gede itu, asal ada aja kecil-kecil bisa diproduksi di Kekat. Ini awalnya memulai usaha ini tuh hobi atau bagaimana Pak? Dulunya memang hobi bolang. Kebetulan kalau lihat potensi di alam Gunung Selam itu banyak kayu-kayu yang mati ngurah, termasuk kayu tengsek gitu ya. Itu memang kayu bagus, keras, kayu tenggelam, terus buat sarana-sarana itu memang masuk sih kayu bagus. Terus ini belajar atau otodidak Pak buat matinya? Untuk bikin kerajinan ukir itu otodidak sih saya. Nggak ada pendidikan formal atau belajar les di mana itu nggak ada. Awalnya bikinnya apa Pak? Dulu bikinnya pipa rokok ukir. Dulu ukir, awal-awal pertama. Terus sekarang ada apa aja Pak? Oh sekarang ya banyak sih, ada cincin ukir, ada liontin, pipa rokok ukir, termasuk ini sampel-sampel Gigantopithecus. Berarti bergantung pesanan gitu ya? Betul, tergantung permintaan konsumen mau dibuatkan apa ya, alhamdulillah selalu bisa. Untuk harga ya tergantung kesulitan sih, tergantung kesulitan produknya itu sendiri, menyesuaikan aja kondisional. Tapi mulai berapa estimasinya? Oh dari mulai 150.000 bahkan sampai ada yang sampai 1 juta juga ada sih. Oh berarti bergantung kesulitan dan ya, jenis betul, kayu ya? Betul. Kalau jenis kayunya apa aja Pak yang dipakai? Untuk kayu, kami memakai kayu-kayu yang bisa dibilang kayu bertuah ya, termasuk kayu tengsek, kayu nagasari, gali asem, stigi, seperti itu sih kayu-kayu itu. Bahan bakunya sulit nggak Pak? Untuk bahan baku ya dibilang sulit ya memang sulit, karena ini termasuk kayu langka ya. Memang keberadaannya itu nggak sebanyak kayak kayu-kayu lain sih. Kalau selama ini dikerjakan sendiri atau dibantu siapa? Untuk saat ini masih dikerjakan sendiri, kecuali kalau banyak pesanan itu masih minta bantuan temen untuk misal kayak ngamplas atau ngerakit itu aja sih. Lokasi produksinya di mana Pak? Lokasinya di Desa Guci, Desa 1 RW 1, dekat wisata Guci. Tergantung mood juga sih untuk pengerjaan ini. Kadang kalau lagi moodnya baik itu semisal bikin cincin ukir itu ya paling 2-3 jam sudah jadi. Kalau yang paling lama apa Pak? Kalau paling lama itu
bikin ukiran yang rumit kayak handle keris yang full ukir itu emang lumayan lama, kadang sampai 1-2 hari. Sampai selesai Pak ini. Sejauh ini untuk pemasaran masih di media sosial sih, kayak Facebook, cuman Facebook aja yang paling aktif itu. Selain di Tegal, di mana aja Pak udah? Kebanyakan peminat itu di luar kota kayak Jogja sampai luar Jawa sih ya banyak sih, tapi lebih banyak itu ke luar kota sih. Luar kota ya. Kalau rata-rata penjualan itu biasanya sampai berapa Pak? Penjualan kadang satu hari kalau lagi bagus itu ada kirim beli sampai 5 paket ya ada, 5 tergantung paket. pas itu. Biasanya yang paling banyak diminati apa Pak? Tasbih, gelang kayak pipa rokok, cincin ukir itu sih. Tapi yang paling dominan itu ya lebih ke tasbih sama gelang, pipa rokok, ukir. Kalau pipa rokok harganya berapa Pak? Kalau yang polos, untuk yang polos sih dari harga 30.000. Kalau yang ukir bisa sampai 500.000 juga ada yang ukir. Ada ya. Tasbih? Tasbih dari harga 150 sampai 750 juga ada. Tergantung bentuk, dimnya yang kecil, yang besar itu tergantung kayunya juga, kualitas yang paling baik itu lebih mahal sih. Tetep kayu sih namanya menang baik, sungkannya sungkan. Itu kayu kiriman. Ini kalau kurang 1.000. Jadi kirim warung apa-apa. 5.000.